Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan tentang apa itu jaringan internet. Dan anggota-anggota kelompok kami ada 4 orang untuk kami kelompok 4. Pertama adalah Muhammad Eko Prasetyo, yang kedua Heldi Handoko, yang ketiga Puspa Pratama, dan yang keempat saya sendiri Vikalis Armonanda. Apa itu internet? Internet atau internet network adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu set protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengalamati lalu lintas dalam jaringan. Protokol ini mengatur format data yang diizinkan, penanganan kesalahan atau error handling, lalu lintas pesan, dan standar komunikasi lainnya. Protokol standar pada internet dikenal sebagai TCP/IP. Sebuah sistem komputer yang terhubung secara langsung ke jaringan memiliki nama domain dan alamat IP dalam bentuk numerik dengan format tertentu sebagai pengenal. Internet juga memiliki gateway ke jaringan dan layanan yang berbasis protokol lainnya. Sejarah internet. Cikal bakal jaringan internet yang kita kenal saat ini pertama kali dikembangkan tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET, US Defense Advanced Research Project Agency atau ARPANET, dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan apabila terjadi peperangan. Dengan cara ini diharapkan apabila suatu bagian dari jaringan terputus, maka jalur yang jaringan tersebut lalui dapat secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya. Di awal 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET dan MILNET, sebuah jaringan militer. Akan tetapi, keduanya mempunyai hubungan sehingga komunikasi antar jaringan tetap dapat dilakukan. Pada mulanya, jaringan interkoneksi ini disebut DARPA Internet, tapi lama-kelamaan disebut sebagai Internet. Sesudahnya, Internet mulai digunakan untuk kepentingan akademis dengan menghubungkan beberapa perguruan tinggi, masing-masing UCLA, University of California at Santa Barbara, University of Utah, and Stanford Research Institute. Ini disusul dengan dibukanya layanan Usenet dan Bitnet yang memungkinkan internet diakses melalui sarana komputer pribadi atau PC. Berikutnya, protokol standar TCP/IP mulai diperkenalkan pada tahun 1982, disusul dengan penggunaan sistem DNS atau Domain Name Service pada tahun 1988. Di tahun 1986, lahir National Science Foundation Network atau NSFNET yang menghubungkan para periset di seluruh negeri dengan 5 buah pusat superkomputer. Maka jaringan ini kemudian berkembang untuk menghubungkan berbagai jaringan akademis lainnya yang terdiri atas universitas dan konsorsium riset. Kemudian pada bulan Maret 1990, ARPANET dibubarkan dan digantikan oleh National Science Foundation Network yang lebih menjangkau seluruh dunia atau global. Pada saat internet ini dibangun, berbagai jaringan internasional didirikan dan dihubungkan ke jaringan tersebut. Australia, negara-negara Skandinavia, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, dan Jepang segera bergabung ke dalam jaringan ini. Pada awalnya, internet hanya menawarkan layanan berbasis teks, meliputi remote access, email atau messaging, maupun diskusi melalui newsgroup atau Usenet. Kemajuan berarti dicapai pada tahun 1990 ketika World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN berdasarkan proposal yang dibuat oleh tim Berners-Lee. Namun demikian, www browser yang pertama baru lahir 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1992 dengan nama Viola. Viola diluncurkan oleh PW dan didistribusikan bersama CERN www. Tentu saja web browser yang pertama ini masih sangat sederhana, tidak secanggih browser modern yang kita gunakan saat ini.
Evolusi internet. Pada tahun 1969 dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Serikat dengan nama ARPANET. Pada tahun 1980, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET dan MILNET. Pada tahun 1982, protokol standar TCP atau IP mulai diperkenalkan. Pada tahun 1984, sistem DNS (Domain Name Service) mulai digunakan. Pada tahun 1986, NSFNet sudah ditemukan. Pada tahun 1990, ARPANET dibubarkan dan digantikan oleh NSFNet. Pada tahun 1992, www browser yang pertama ditemukan dengan nama Viola. Berikutnya ada fasilitas dari internet. Internet semakin berkembang dan terus berkembang, sehingga akan ada kemungkinan munculnya fasilitas-fasilitas baru yang akan didapatkan dari internet. Fasilitas dari internet yang saat ini bisa dirasakan pengguna internet adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah www atau World Wide Web. Jadi secara teknis, web adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet web server dipresentasikan dalam bentuk hypertext. Yang kedua yaitu email. Email atau surat elektronik adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui alamat elektronik di internet. FTP, File Transfer Protocol, memungkinkan kita mengirim atau menerima data maupun file dari satu komputer ke komputer lain tanpa batasan tempat. Gopher, protokol Gopher adalah TCP yang didesain untuk mendistribusikan, mencari, dan mengambil dokumen melalui internet. IRC, layanan IRC, Internet Relay Chat, atau bisa disebut sebagai chat saja, adalah sebuah bentuk komunikasi di internet yang menggunakan sarana baris tulisan yang diketikkan melalui keyboard. Remote login, layanan remote login mengacu pada program atau protokol yang menyediakan fungsi yang memungkinkan pengguna internet untuk mengakses atau login ke sebuah terminal remote host dalam lingkungan jaringan internet. Berikutnya adalah interaksi elektronis. Akhir-akhir ini kita cenderung semakin akrab dengan istilah-istilah semacam e-commerce, e-banking, e-government, e-learning, dan sebagainya. Huruf I di sini mengacu pada kata elektronik, tapi lebih banyak digunakan dalam konteks internet. Jadi istilah-istilah tersebut bisa dibaca sebagai electronic commerce, electronic government, electronic banking, atau electronic learning. E-commerce atau electronic commerce adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan transaksi elektronis di internet. Saat ini perkembangan e-commerce memang sangat pesat. Hal ini dikarenakan pengguna internet yang mampu melihat peluang bisnis dari internet hingga mendapatkan penghasilan dari internet tersebut. E-banking, electronic banking atau e-banking bisa diartikan sebagai aktivitas perbankan di internet. Layanan ini memungkinkan nasabah sebuah bank dapat melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui sarana internet khususnya via web. E-government, istilah ini baru kedengaran beberapa waktu belakangan ini. Seiring dengan maraknya pemanfaatan teknologi internet dalam bidang pemerintahan. Walaupun namanya e-government, tapi jangan dibayangkan ini adalah sistem pemerintahan yang sepenuhnya berbasis internet. Berikutnya adalah e-learning. Istilah e-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya. Namun istilah e-learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses belajar mengajar di sekolah dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu cybercrime. Sebagaimana di dunia nyata, internet sebagai dunia maya juga banyak menggunakan tangan-tangan kriminal dalam beraksi.
baik untuk mencari keuntungan materi maupun sekedar untuk melampiaskan keisengan. Hal ini memunculkan fenomena khas yang sering disebut cybercrime atau kejahatan di dunia cyber. Dalam lingkup cybercrime, kita sering menemui istilah hacker. Penggunaan istilah ini dalam konteks cybercrime sebenarnya kurang tepat. Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Besarnya minat yang dimiliki seorang hacker dapat mendorongnya untuk memiliki kemampuan penguasaan sistem yang di atas rata-rata kebanyakan pengguna. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut sebagai cracker atau pembobol. Boleh dibilang para cracker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut ini dikenal dengan DOS atau Denial of Service. Dibandingkan modus lain, DOS termasuk yang paling berbahaya karena tidak hanya sekedar melakukan pencurian maupun perusakan terhadap data pada sistem pemilik, tetapi juga merusak dan melumpuhkan sebuah sistem. Pembahasan berikutnya adalah cyber law. Jenis-jenis cybercrime maupun kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana ditengarai akan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Tidak hanya dari segi jumlah maupun kualitas, tetapi juga modusnya. Di beberapa negara maju, di mana internet sudah sangat memasyarakat, telah dikembangkan undang-undang khusus yang mengatur tentang cybercrime. Undang-undang tersebut yang disebut sebagai cyber law biasanya memuat regulasi-regulasi yang harus dipatuhi oleh para pengguna internet di negara bersangkutan, lengkap dengan perangkat hukum dan sanksi bagi para pelanggarnya. Setelah cybercrime, kita masuk ke pemanfaatan internet. Penggunaan internet telah merasuk pada hampir semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, pendidikan, hiburan, bahkan keagamaan. Kelebihan sarana internet yang tidak mengenal batas geografis juga menjadikan internet sebagai sarana yang ideal untuk belajar dan mencari ilmu, baik melalui kursus atau melalui jurnal-jurnal. Tentu saja ini merupakan keuntungan bagi mereka yang memang ingin maju dengan memanfaatkan sarana internet. Internet juga berperan penting dalam dunia ekonomi dan bisnis. Dengan hadirnya e-commerce, kegiatan bisnis dapat dilakukan secara lintas negara tanpa perlunya beranjak dari ruangan tempat mereka berada. Internet juga merambah ke bidang keagamaan, bidang yang biasanya jarang mengadaptasi perkembangan teknologi. Di sini internet dimanfaatkan untuk sarana dakwah maupun diskusi-diskusi keagamaan. Di Indonesia, jaringan-jaringan seperti Isnet, Islam maupun Parokinet untuk Katolik telah lama beroperasi dan memberikan manfaat yang besar bagi umat. Kegiatan sosial seperti pengumpulan zakat dan infak dapat dilaksanakan secara cepat melalui sarana internet. Biaya komunikasi lintas benua dapat ditekan lagi dengan hadirnya teknologi VoIP atau Voice over Internet Protocol. Pengguna telepon tidak lagi perlu mengeluarkan biaya sambungan telepon internasional yang sangat mahal untuk menghubungi kolega atau keluarga di luar negeri. Teknologi ini memungkinkan kita melakukan percakapan telepon internasional dengan ongkos yang hanya sedikit lebih mahal dari biaya pulsa telepon lokal. Bagi yang berniat mencari hiburan, internet menawarkan pilihan yang berlimpah. Dengan memanfaatkan game server, seseorang dapat bermain game bersama lawan dari negara lain melalui jaringan internet. Pecinta musik juga semakin dimanja dengan hadirnya klip-klip MP3 dari lagu-lagu favorit. Bagi yang haus akan informasi dari dunia entertainment, internet adalah surga dengan berlimpahnya situs-situs web para artis, baik nasional maupun internasional.
Sebagaimana hal-hal lain di dunia, internet saling menawarkan manfaat, juga menyimpan mudarahat. Berlimpahnya informasi yang tersedia dari bermacam-macam sumber membuat para netters harus jeli dalam memilah-milah. Maklum, karena sifatnya yang bebas, maka tidak sulit bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membajak informasi yang menyesatkan, atau bahkan yang menjurus ke arah fitnah. Tidak semua informasi yang didapat melalui sarana internet terjamin akurasinya. Sekian pemaparan dari kami kelompok 4 tentang pengenalan apa itu internet. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.